yang mencerminkan cintanya terhadap bundanya, ditulis tangan sendiri oleh Dinda. Jadi memang ini anak bakat dari Tuhan. Kita sangat bersyukur punya Dinda di Mams Entertainment. Single kedua I Love You Bunda namanya judulnya, single ketiganya dan single keempat ini sebenarnya satu cerita yang menyambung. Single ketiganya berteman saja, berteman saja, dan single keempat kebetulan Dinda sendiri main ke rumah Teh Meli dan menceritakan ya namanya anak-anak sekarang lah ya, berkeluh bercerita gitu di Teh Meli. Dan nanti kita akan dengar sendiri dari Teh Meli, dari Dinda prosesnya. Tapi mungkin di forum ini saya mewakili Mams Entertainment ingin menyampaikan sesuatu. Sebenarnya kontrak Dinda itu udah habis September ini. Kami memohon kepada Bunda untuk kontraknya kami perpanjang. Jadi tetap single berikutnya kita akan tunggu Dinda Gania. Insya Allah kita akan bikin mini album untuk Dinda Gania. Sementara itu prolog dari saya. Berikutnya Dinda bisa ceritakan enggak Kak? Bagaimana sih ceritanya nih? Kok bisa bercerita ke Tante Meli? Awalnya gimana sih Kak Dinda? Awalnya gimana Kak Dinda datang ke Tante Meli terus cerita soal apa sih Kak ini Kak? Soal curhatan. Curhatan ya. Curhatannya gimana Kak? Curhatannya ke Tante Meli gimana? Mau ditolak apa? Waktu itu kan aku lagi main ke rumahnya Tante Meli dan aku curhat ke Tante Meli tentang aku punya temen tapi dianya ngajak pacaran, tapi aku maunya temenan aja. Dan kata Tante Meli, curhatannya bagus kalau dijadiin lagu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Dinda. Ini sebenarnya yang paling penting untuk kita dengar. Tante Meli gimana sih Tante, kok bisa Dinda tiba-tiba datang curhat kok jadi lagu? Gimana sih perjalanannya Tante? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan semuanya yang ada di ruangan ini, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Dinda. Ini sebenarnya yang paling penting untuk kita dengar. Tante Meli gimana sih Tante, kok bisa Dinda tiba-tiba datang curhat kok jadi lagu? Gimana sih perjalanannya Tante? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan semuanya yang ada di ruangan ini, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu hadir di acara pada siang menuju sore ini. Walaupun di tengah pandemi, tapi saya respect dan bangga ada entertainment yang masih mau berani mengeluarkan karya ya, karya Dinda hari ini yang akan diluncurkan. Itu bagaimanapun juga seni dan budaya adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah negara, dan regenerasi itu penting banget. Dan saya sebagai senior dengan Mas Anto udah 26 tahun di industri musik, memang tugas kami untuk melahirkan bintang-bintang baru yang lebih muda. Dan Dinda ini saya jatuh cinta karena saya juga lihat dari profilnya di YouTube channelnya, sering cover lagu, terus juga bisa nulis lirik gitu ya. Itu sudah luar biasa, menjadi bahan yang bagus untuk dijadikan sesuatu di industri musik ini. Waktu itu dari manajemen Dinda menghubungi aku, dan terus sebenarnya yang paling sulit untuk seorang komposer menulis lagu untuk anak umur 11 tahun adalah dalam di lirik ya. Karena kalau melodi kita bisa bernyanyi dengan melodi apa saja. Bahkan seorang bayi menangis juga udah ada melodinya gitu. Tapi lirik bagaimana ya? Lirik seperti yang kita tahu kalau sekarang kan platform dan semua media yang ada yang bisa dinikmati oleh semua itu
membuat anak kecil juga bisa menikmati lagu-lagu dewasa. Jadi kayaknya akan sulit kalau kita memberikan lagu yang terlalu anak kecil gitu. Tapi sementara mereka sudah generasinya generasi YouTube, melihatnya YouTube. Apapun yang mereka lihat itu sudah mungkin sedikit bergeser dari usia mereka. Tapi untuk lagu Indonesia kita tetap harus mengedepankan atau mengindahkan norma-norma yang sesuai dengan negara kita. Jadinya nggak boleh vulgar dan lain sebagainya. Walaupun anak-anak sekarang semuanya harus mengedepankan atau mengindahkan norma-norma yang sesuai dengan negara kita. Jadinya nggak boleh vulgar dan lain sebagainya. Walaupun anak-anak sekarang semuanya yang kayak Beyonce gitu ya, kayak Britney Spears. Tapi saya nggak mau membuat itu untuk Dinda. Jadi waktu itu sempat kepikiran apa ya lirik yang sesuai untuk anak seumur Dinda, tapinya masih bisa dinikmati oleh yang tua-tua juga gitu. Akhirnya alhamdulillah pada Allah Dinda ke rumah, terus sedikit curhat sama saya. Saya bilang kayak kalau pergaulan sekarang tuh anak-anak sekarang, kalau aku sih dulu seumur Dinda memang udah suka-sukaan gitu ya. Tapi kan masih sebatas kayak misalnya kakak kelas, terus nanti untuk kita jadi lebih memotivasi bangun pagi ke sekolah karena jadi ketemu si kakak kelas itu kan. Ternyata sampai sekarang juga budaya itu atau kebiasaan itu terjadi di Dinda juga gitu. Karena ada yang suka-sukaan, tapi kan kalau untuk pacaran masih belum tepat ya di umur sedinda. Terus akhirnya ya udah kepikiran gimana bisa terus masih bisa terus bersahabat, tapi bersahabatnya levelnya lebih tinggi sedikit dari sahabat. Jadi dia kepikiran itu teman rasa pacar gitu, tidak berpacaran tapi menjalani saja, tapi tetap deg-degannya hampir mirip-mirip dikit lah sama pacaran gitu. Mudah-mudahan ini lirik tidak terlalu berat untuk anak-anak juga, tapi masih bisa dinikmati oleh orang dewasa. Kalau melodinya sih universal ya, universal, insya Allah masih bisa masuk ke semua usia. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima sama semua pencinta musik Indonesia. Amin. Nah, seberapa sulit menciptakan lagu dengan karakter Dinda yang Teh Meli tahu? Karakternya kan masih suara anak-anak banget ya, jadi banyak anak-anak yang seusia Dinda tapinya suaranya udah dewasa gitu ya, udah nyanyinya udah dengan saya nggak bicara teknik, tapi ini lebih ke soulnya tuh udah dewasa, tapi Dinda itu menurut aku masih naif gitu. Ini malah lebih enak gitu jadinya, karena musik sekarang sama yang disukai oleh anak milenial sekarang memang yang easy listening, nggak terlalu banyak dekorasi di suaranya, teknik juga nggak terlalu gimana, tapi benar-benar disampaikan liriknya, disampaikan melodinya dengan di generasi Z ya, di TikTok. Menurut Teh Meli kans lagunya Dinda ini akan juga ramai di TikTok? Mudah-mudahan semua lagu punya kans yang besar untuk ramai di platform manapun juga ya. Tapi yang penting kalau saya dari sisi komposer, dalam satu lagu itu harus ada racunnya gitu. Racunnya adalah itu teman rasa pacar. Jadi itu nanti insya Allah yang bisa digodok sama generasi TikTok untuk dijadiin konten-konten yang menarik gitu. Wow, tepuk tangan dong. Sebenarnya persoalannya bukan saya menemui kesulitan untuk membuat musik buat Dinda, karena saya juga nggak boleh membuat musik yang terlalu besar, terlalu untuk dewasa, kemudian di umurnya juga bukan umur anak-anak sekali, sehingga saya punya persoalan itu. Tapi apa yang sudah dibuat itu alhamdulillah mudah-mudahan cocok. Tapi saya kira karena membuat musik itu tidak hanya sekedar ya buat aja selesai, tapi juga harus mendorong lagunya menjadi lebih baik, dan saya kira kesulitannya itu aja sih. Sulit sih, nggak gampang seperti biasanya kalau saya mesti
mungkin untuk orang dewasa gitu. Perlu ngobrol dulu sama Dinda nggak sih waktu buat itu? Nggak perlu, kan bisa dilihat di YouTube kira-kira bentuknya kayak apa, vokalnya kayak apa. Oke, kita tahan dulu. Kak Dinda, proses pembuatan lagu termasuk video klip, boleh ceritakan nggak Kak? Video klipnya kapan, terus vokal kapan gitu. Waktu itu aku tuh Ramadan Vokalnya berapa bulan yang bulan April tanggal 18 kalau nggak salah. Terus kalau take videonya tanggal Mei 1 dan rilisnya hari itu tanggal 8 September. Video klipnya Dinda jadi talent sendiri ya, Kak Dinda jadi talentnya. Kesulitannya memerankan di video klip itu apa Kak? Sulit nggak? Lumayan. Lumayan ya. Panas gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Dinda. Mungkin kita akan teman-teman media kita akan buka